Skenario yang kami buat yaitu adalah penambahan menu baru es krim pada Olive Red Chicken dengan penambahan menu es krim sebagai menu penutup dessert akan menjadi strategi yang efektif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Skenario ini didukung adanya tren konsumen yang tidak hanya mencari makanan utama, tapi juga hidangan penutup yang menyegarkan seperti es krim. Selanjutnya itu aspek pasar. Karakteristik pasar Olive Red Chicken ini memiliki potensi pasar yang besar, berkat lokasinya strategis di kawasan ramai, dekat dengan kampus besar seperti UNY dan UGM. Target utamanya adalah mahasiswa dari kaum muda yang mencari makanan cepat saji dan praktis. Selanjutnya, yaitu dengan menu beragam dan harga yang bersahabat, Olive Red Chicken juga mampu berpotensi menjadi pilihan favorit di segmen ini. Selanjutnya, yaitu ada potensi pertumbuhan pasar. Potensi pertumbuhan pasar Olive Red Chicken sangat cerah berkat tren makanan cepat saji yang terus meningkat, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja kantoran. Inovasi menu seperti penambahan es krim dan pemasaran digital yang efektif dapat menarik lebih banyak pelanggan baru sekaligus meningkatkan loyalitas pelanggan lama. Dengan fokus pada pelayanan cepat dan pengalaman pelanggan yang positif, Olive Red Chicken mampu memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya di pasar makanan cepat saji. Selanjutnya dari segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi sendiri, dari aspek geografis yaitu masyarakat di sekitar Jalan Avandi dengan fokus area dekat perguruan tinggi seperti UGM, UNY, dan perguruan tinggi lain. Selanjutnya ada juga banyak kos-kosan dan perkantoran yang terdekat yang terletak di sekitar lokasi. Selanjutnya itu ada demografis yaitu anak-anak, mahasiswa, dan orang dewasa hingga usia 30 tahun serta orang-orang yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Selanjutnya juga orang-orang yang sibuk mencari makanan cepat serta praktis, konsumen dan dengan minat tinggi terhadap cemilan manis sebagai pelepas stres ataupun merayakan momen kecil. Targetnya yaitu target utama adalah mahasiswa karena jumlah besar dekat dengan lokasi dan mereka juga menyukai cemilan manis. Pekerja kantoran yang sering makan di luar dan mencari makanan cepat saji yang praktis. Dan target sekundernya yaitu adalah anak-anak yang jadi konsumen potensial untuk es krim sebagai produk yang menyenangkan. Selanjutnya itu positioning. Nilai produk sendiri yaitu dessert terjangkau dan melengkapi pengalaman makan ayam goreng Olive, dan alignment yaitu sejalan dengan citra Olive Red Chicken sebagai restoran cepat saji murah namun tetap berkualitas. Yang ketiga yaitu promosi, mengasosiasikan es krim sebagai hidangan penutup yang menyenangkan dan menyegarkan setelah menikmati makanan utama. Selanjutnya ada analisis persaingan. Olive Red Chicken berlokasi strategis di Jalan Avandi dekat dengan kampus UGM dan UNY serta ramai dikunjungi mahasiswa, keluarga, ataupun wisatawan. Lokasi ini memiliki potensi pasar besar karena tingginya traffic dan menjadi kawasan kuliner yang populer. Pesaing utama itu memiliki McDonald's dengan menawarkan es krim McFlurry dengan harga Rp14.000, KFC dengan sop ice cream termurah sebesar Rp7.000, didukung oleh brand kuat dan promo gratis. Selain itu, ada kafe seperti Tempo Gelato di Jalan Kaliurang yang menyediakan es krim premium seharga Rp20.000 sampai dengan Rp35.000. Ada juga Mixu yang menjadi kompetitor dalam menu es krim ini dengan konsep tempat yang instagramable. Persaingan ini memberikan peluang besar sekaligus tantangan bagi Olive Red Chicken dalam menarik perhatian konsumen. Aspek sumber daya manusia. Di aspek sumber daya manusia ini kita bagi menjadi 3, yaitu struktur organisasi, kebutuhan tenaga kerja, dan pelatihan. Struktur organisasi di Olive Red Chicken Jalan Avandi meliputi manajer cabang, staf kasir, dapur, dan klien. Dengan penambahan menu es krim, diperlukan optimalisasi dan penyesuaian tanggung jawab antar divisi. Lalu untuk kebutuhan tenaga kerja, penambahan menu es krim memerlukan tambahan 1 karyawan di bagian produksi selama jam sibuk untuk menjaga efisiensi operasional. Pelatihan staf yang ada juga dilakukan untuk mendukung strategi upselling dan meningkatkan keterampilan dan dalam menyajikan menu baru. Oke, selanjutnya aspek lingkungan. Yang pertama ada pengelolaan limbah, di mana menu es krim tentunya akan menghasilkan limbah cair dari bunga es kulkas dan limbah padat dari kemasan plastik. Lalu solusi untuk itu adalah pengelolaan limbah cair mengintegrasikan dengan sistem IPAL yang memenuhi standar. Lalu untuk pengurangan limbah padat mengganti plastik dengan kemasan biodegradable atau kebijakan daur ulang. Lalu yang kedua ada penggunaan energi listrik, di mana penambahan freezer dan mesin es krim meningkatkan konsumsi listrik. Penggunaan peralatan hemat energi dan pengelolaan suhu efisien diperlukan untuk mengurangi lonjakan biaya operasional. Dan lalu yang ketiga ada gangguan lalu lintas, di mana lonjakan pengunjung nantinya dapat menyebabkan kemacetan di sekitar cabang Jalan Avandi. Solusi ini meliputi perluasan lahan parkir dan diversifikasi menu es krim ke cabang lain untuk mendistribusikan pelanggan. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Yang pertama adalah teknologi.
kita membutuhkan namanya mesin es krim yang mana untuk membuat es krim bertekstur lembut atau lunak. Nah, harganya itu berkisaran sebesar 14.428.890. Yang kedua, kita membutuhkan namanya stand mixer yang harganya sebesar 9.433.890. Selanjutnya kita juga membutuhkan bahan penunjang. Yang pertama ada bubuk es krim rasa vanila, strawberry, dan coklat. Kemudian ada kemasan berflakon ukuran 200 gram dan sendok apabila dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya tenaga kerja. Kita mengasumsikan bahwa membutuhkan kru kitchen sejumlah 1 orang yang tugasnya itu adalah menyusun dan menyiapkan pesanan untuk pelanggan dan memastikan kualitas dan presentasi yang konsisten untuk pelanggan. Untuk gaji dari kru kitchen itu sendiri yaitu kita menyesuaikan UMR dari Seman sebesar Rp2.315.976. Nah, selanjutnya adalah kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksi mesin dari mixer sendiri itu yaitu bisa menampung 22 kilogram bubuk es krim plus 5,2 liter air, yang mana dapat menghasilkan sejumlah 36 kon es krim dengan berat 200 gram. Dalam sehari, mesin itu dapat menghasilkan atau bisa memproduksi sebanyak 108 kon es krim. Nah, untuk rencana produksi sendiri, kita mengasumsikan bahwa dapat memproduksi sebanyak 50% dari kapasitas produksi mesin, yaitu sekitar 54 pieces. Untuk awal produksi sendiri, itu yang pertama kita pembelian bahan baku seperti bahan baku bubuk es krim, kemudian corn dan sendok. Selanjutnya ada pengolahan bahan baku, selanjutnya ada quality control yang memastikan bahwa es krim itu dapat terproduksi secara sempurna dan tidak terlalu cair atau tidak terlalu padat. Selanjutnya ada pengemasan dan penjualan ke pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek keuangan penambahan menu es krim pada Olive Red Chicken di cabang Jalan Avandi. Pertama-tama saya akan menjelaskan parameter atau asumsi-asumsi yang kami ambil untuk melakukan analisis. Yang pertama, untuk kapasitas produksi sendiri kami peroleh melalui perhitungan jumlah es krim yang diproduksi dalam sehari lalu dikalikan setahun. Kapasitas mesin es krim dapat memproduksi 36 kon dalam satu hari dan diproyeksikan mesin dapat beroperasi sebanyak 3 kali dalam sehari, sehingga satu hari itu dapat memproduksi 108 kon. Nah, 108 kon itu kami kalikan dengan 365. Lalu selanjutnya untuk rencana produksi kami mengasumsikan bahwa Olive Red Chicken dapat menjual 50% dari total kapasitas produksinya untuk meminimalkan resiko overestimasi dan tetap menjaga efisiensi dalam operasional. Lalu seiring berjalannya waktu, secara bertahap kami akan melakukan penambahan rencana produksi menjadi 60%, 70%, 80%, dan di tahun kelima sebesar 85%. Harapannya dengan data penjualan yang lebih terukur dari periode awal tadi, kami dapat memprediksi kebutuhan pasar secara lebih akurat dan menyesuaikan kapasitas produksi agar tetap sesuai dengan. Selanjutnya, untuk asumsi harga Rp9.000 itu ditetapkan berdasarkan hasil benchmarking dengan restoran cepat saji lainnya, sambil mempertimbangkan strategi untuk menjadikan produk ini terlihat lebih ekonomis dan terjangkau bagi target pasar. Selanjutnya adalah perhitungan mengenai harga pokok penjualan. Ini dihitung dengan menjumlahkan biaya bahan baku utama seperti kon es krim, bubuk es krim, dan juga sendok. Total biaya tersebut kemudian dibagi dengan estimasi jumlah penjualan yang diharapkan, sehingga diperoleh HPP produk sebesar Rp4.419.000 per porsinya. Selanjutnya, untuk biaya lain-lain ada biaya promosi. Nah, biaya promosi es krim ini diasumsikan mengambil 50% dari total biaya promosi keseluruhan di Olive. Nah, biaya ini akan digunakan untuk memaksimalkan penjualan es krim Olive di awal perilisannya. Lalu untuk tahun-tahun berikutnya biaya promosi es krim dibuat lebih kecil persentasenya. Selanjutnya ada biaya transportasi. Nah, ini dihitung berdasarkan asumsi sewa truk di wilayah Yogyakarta dengan tarif yang paling ekonomis, yaitu sebesar Rp350.000. Angka ini kemudian dikalikan dengan 12 bulan operasional, menghasilkan total biaya transportasi tahunan sebesar Rp4.200.000. Selanjutnya, untuk biaya depresiasi, ini diperoleh dengan menjumlahkan depresiasi dari mesin es krim dan mixer duduk.
Depresiasi masing-masing alat dihitung berdasarkan harga beli yang dikalikan dengan 1/36 sesuai dengan asumsi masa manfaat mesin yang diperoleh dari referensi website Toko Mesin Yogyakarta. Selanjutnya untuk pajak, kita menggunakan pajak PPN yaitu sebesar 10% per produknya. Lalu untuk kebutuhan listrik untuk mesin es krim dan mixer duduk ini diperkirakan sebesar 1.800 watt. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Google, biaya listrik PLN per kWh-nya untuk daya 1.300 watt dalam 1 bulan itu adalah Rp75.124. Nah, untuk daya 1.800 watt setelah dihitung, biaya listrik bulanannya itu diperkirakan mencapai Rp104.017. Nah, dengan demikian, dalam 1 tahun, setiap mesin membutuhkan biaya listrik sebesar Rp1.248.214. Untuk biaya tenaga kerja langsung diperoleh dengan mengalihkan kebutuhan gaji untuk karyawan tambahan ya dengan UMR Kabupaten Sleman. Baik, selanjutnya ada laporan laba rugi dari penambahan menu es krim pada Olive Red Chicken. Berikut ini merupakan proyeksi laba rugi selama 5 tahun operasi. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel proyeksi arus kas masuk dan keluar dari penambahan menu ice cream pada Olive Fried Chicken. Nah, pertama adalah bagian proyeksi arus kas masuk pada tahun 2025 sampai tahun 2029. Pada tahun 2025 itu arus kas yang masuk itu sejumlah 174.960.000 dan pada tahun 2029 itu mencapai 347.004.000. Nah, untuk selanjutnya adalah pada tahun kita membahas mengenai kas keluar. Pada tahun 2024 itu merupakan tahun pertama yang mana perusahaan Olive Fried Chicken itu harus mengeluarkan biaya capex, yaitu pembelian mesin es krim dan pembelian mixer duduk, yang mana jumlahnya adalah 23.862.780. Kemudian pada tahun 2025 maka Olive harus mengeluarkan biaya operasional yaitu dari OPEX dan SGA. Untuk OPEX sendiri itu berasal dari HPP plus depresiasi, yang mana pada tahun 2025 itu sebesar 87.820.368. Sedangkan SGA itu berasal dari biaya promosi, biaya gaji, biaya transportasi dan biaya listrik, yang mana jumlahnya itu sejumlah 640.448.848. Kemudian ada biaya pajak sebesar 17.496.000. Nah, untuk total cash outflow pada tahun 2025 itu sebesar Rp169.765.216. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai modal kerja. Kita mengasumsikan persediaan pada tahun 2025 itu diambil dari 30 dibagi 360 dikali HPP sehingga kita memperoleh nilai sejumlah Rp7.163.631. Untuk umur persediaan kita mengasumsikan bahwa pembelian itu menghabiskan 30 hari persediaan. Kemudian tidak ada piutang dagang. Selanjutnya kita mengambil utang dagang sebesar 40% dari persediaan, yaitu Rp2.865.452. Dan umur dagangnya itu mengasumsikan selama 45 hari. Nah, untuk perubahan modal kerja bersih itu sejumlah Rp4.298.179 atau perubahan modal kerja itu sebesar Rp4.298.179. Untuk depresiasi itu terdiri dari depresiasi mesin es krim dan depresiasi mesin mixer duduk, yang mana jumlahnya adalah Rp662.856. Jadi untuk free cash flow pada tahun 2025 itu sejumlah Rp1.559.461. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelayakan keuangan. Yang pertama, net present value atau NPV. NPV sebesar Rp153.181.189 yang berarti positif. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini menghasilkan nilai tambah secara finansial setelah mempertimbangkan biaya modal. Yang kedua, ada internal rate of return yaitu IRR yang sebesar 51%. IRR ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat diskonto yaitu 10,86%. Artinya, proyek ini memberikan tingkat pengembalian yang sangat menarik dibandingkan dengan biaya modalnya.
Yang ketiga ada payback period atau periode pengembalian modal pada penambahan menu es krim ini adalah selama 3 tahun 6 bulan. Rentang waktu ini merupakan rentang waktu yang cukup wajar untuk mengendalikan investasi awal sebesar Rp47.725.650. Berdasarkan NPV yang positif, IRR yang tinggi, dan PP yang relatif cepat, ide penambahan menu ini layak dijalankan dari perspektif keuangan. Ide penambahan menu ini menunjukkan potensi keuntungan yang baik dan dapat memberikan pengembalian investasi yang signifikan.